lokal teh dari Cicalengka menuju Padalarang yang sono tuh penumpang. Ini kereta kahuripan yang semalam kita akan naik terjadi. Beberapa waktu. Sampai duduk lah. Nah, jalur satu arah. Oh, arah timur ini. Tuh, itu kereta lokal ya. Tuh. Sana. Kereta yang harga 5 ribuan dari Cicalengka ke Padalarang. Mana? Sana. Kita mah dari sana. Tuh, itu udah ada tuh. Asarai. Sisi. Di belakang garis kuning, Ray. Ya, berbareng. Nah, kita yang ini. Iya. Lihat ya, rangkaiannya baru nggak? Oke. Iya, baru. Premium belakang dibalik. Premium untuk belakang. Belakang nih. Dibalik. Tuh lihat yang baru kan. Yuk. Belakang. Ayah. Sekarang terbalik ya, premium yang di belakang. Aduh. Premium yang belakang. Wah, tinggal lihat deh restorannya. Ya, masuk aja di sini. Premium ya. Di ekonomi sana. Yang di satu ini. Pencet ini. Yuk. Pada hari Minggu, Cisau. Pada hari Minggu keturut ia ke kota. Naik kamar istimewa, duduk di muka. Duduk samping Pak Kusir ke sebelah bujur kuda. Kapret, suara bohong kuda. Alah, si Asep lagu nepi kajian para rejet itu. Asep, si laguna lagu nu ayeuna dengan. Ayolah supaya hiji deui. Hayang naon? Asep, kan nu riweuh mah nu nonton. Ah, ieu mah. Ulah, alah ampun. Mane milu riweuh. Sok. Tuje deka toye jana sana. Terus biar hota he diwana
Kalayan mudah-mudahan urang dieu kakurung simkuring cing jadi jalma anu kasurupan. Sanes kasurupan ku dedemit ku eyang-eyang ku jurik jarian. Tapi cing kasurupan ku rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Margi upami jalmi parantos kasurupan ku rahmat pitulung Allah. Dina tekad, dina ucap jeung dina lampahna teh bakal Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senjanan muram di hati remuk redam. Jalan beliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam rembulan sendurawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senjanan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam
surya tenggelam. Belakang tuh ekonomi 1 belakang. Nah, jadi kita semua sekarang ke depan semua, tidak ada yang membelakang ya. Ekonominya mantap ya. Iya, ya. Siap, belakang siap. Sini. Kita ekonomi. Sebut. Sip. Hah? Ada nama mau ayah kaharep kabeh ka tukang kabeh lo. Ganti lah sebelah terbaru ya. Hanya gitu. Right. Ekonomi rasa disebut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia? Tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 Masehi, pemirsa. Video ini dibuat bulan Juli
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun baru Islam 1446 Hijriah, juga bertepatan dengan hari liburan sekolah ya. Tahun ajaran baru pemirsa. Jadi liburannya double pemirsa. Dan ditayangkan ya bulan November pemirsa ya, Hari Pahlawan pemirsa. Waduh, itu artinya sudah 4 bulan berlalu pemirsa dari video ini dibuat dengan ditayangkan. Gimana nih kabarnya di Hari Pahlawan pemirsa ya? Apakah tetap semangat ya untuk membela dan memperjuangkan bangsa ini seperti para pahlawan yang dulu rela berkorban jiwa, raga, bahkan harta benda ya, dan juga masa depan pemirsa. Pahlawan merelakan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaannya pemirsa, demi masa depan anak cucu ya, terbebas dari penjajahan. Ya, dengan semangatnya para pahlawan ini berjuang membela tanah air meskipun dengan seadanya, dengan kekuatan seadanya pemirsa. Ya, meskipun hanya dengan bambu runcing ya, berani mati menghadapi senjata sekutu ya, senjata penjajah yang ingin menjajah negeri kita pemirsa. Jadi kekuatan semangat itu luar biasa sekali. Ya, kebayang kalau pahlawan kita ogah-ogahan, males-malesan pemirsa. Yang namanya malas ya, semudah apapun pekerjaan itu akan terasa berat pemirsa. Tetapi dengan semangat, meskipun seberat apapun pekerjaan akan terasa ringan pemirsa. Oleh karena itu kita jangan kalah dengan semangatnya para pahlawan pemirsa. Ya, tetaplah semangat ya, meskipun hari ini ya, tahun ini negeri kita sedang keadaan damai pemirsa. Jadi semangatlah untuk membangun negeri ini. Bagi adik-adik yang masih pelajar ya, semangatlah untuk bersekolah, belajar, menuntut ilmu pemirsa. Bagi abang-abang yang mencari nafkah, semangatlah untuk mencari nafkah pemirsa. Jangan malas-malesan ya. Aduh, kalau malas-malesan, waduh, tidak akan berhasil pemirsa. Kebayang dulu kalau pahlawan kita malas-malesan. Mungkin hari ini kita tidak akan merdeka pemirsa. Oleh karena itu marilah kita berdoa ya, mengheningkan cipta untuk para pahlawan. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah gugur ya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke pemirsa, jadi kalau zaman dulu para pahlawan itu berjuang menghadapi para penjajah yang ingin menjajah negeri kita. Tapi kalau sekarang musuh utama kita adalah malas pemirsa. Dan pahlawan kita adalah semangat ya. Jadi berjuanglah untuk semangat pemirsa ya. Dan juga tetaplah semangat, karena dengan semangat kita bisa mengalahkan musuh yang paling besar pada generasi sekarang ya, new generation atau generasi baru adalah malas. Karena dengan kemalasan adalah musuh yang besar, karena bisa menghancurkan sebuah negeri pemirsa. Oke pemirsa ya, ngomong-ngomong tentang new generation atau new generasi generasi baru. Memang kali ini episode masih melanjutkan backpackeran ke kota Jakarta ya, dan melanjutkan naik kereta api Lodaya New Generation dari stasiun Kiara Condong pemirsa. Stasiun Kiara Condong Bandung menuju kota Tasikmalaya. Mungkin ya, di antara kalian masih agak bingung kalau nonton langsung ke episode ini pemirsa ya. Bingungnya judulnya Backpackeran Jakarta kok sekarang ada di stasiun Kiara Condong. Ini gimana ceritanya pemirsa? Jadi kalau kalian langsung ke video episode kali ini ya, itu agak-agak pusing, tapi tontonlah episode sebelumnya pemirsa. Memang sengaja mencantumkan di link deskripsi ya, dari episode 1 sampai sekarang. Supaya kronologis ya, mengurut, dan kalian tahu ceritanya dan jejak pertualangan Mamang bersama Ray ya, kota Jakarta sampai ke stasiun Bandung, stasiun Kiara Condong, dan sekarang mau pulang ke kota Tasikmalaya pemirsa.
dengan menggunakan kereta api Lodaya generasi baru. Waduh, new generation. Aduh. New generation adalah generasi baru dari PT KAI ya untuk kereta api. Salah satunya kereta api Lodaya, pemirsa. Apa sih bedanya new generation dengan kereta api sebelum-sebelumnya, pemirsa? Yang jelas pasti ada bedanya, pemirsa. Waduh. Jadi ceritanya ketika Mamang mau pulang ke kota Tasikmalaya dari Jakarta menggunakan jalan yang agak lain ya. Yaitu mampir dulu ke kota Bandung, pemirsa. Tujuannya akan naik kereta api Mutiara Selatan dari kota Bandung menuju Tasikmalaya. Ternyata kereta api Mutiara Selatannya ya telah pergi ya. Mamang salah lihat jadwal di KAI Akses ya, salah satu aplikasi tentang kereta api Indonesia, pemirsa. Akhirnya Mamang pun berburu kereta api untuk pulang ke kota Tasikmalaya. Salah satu kereta apinya adalah Kahuripan dari stasiun Bandung menuju stasiun Kiara Condong. Berburu kereta api Kahuripan. Namun sayangnya ketika sampai di stasiun Kiara Condong, kereta Kahuripan pun ya telah pergi, pemirsa. Waduh. Akhirnya Mamang nyungsep semalaman di stasiun Kiara Condong ya, bermalam sampai pagi. Ya, sambil berburu tiket Go Show untuk kereta api ke kota Tasikmalaya. Alhamdulillah Mamang mendapatkan tiket Go Show kereta api Lodaya. Waduh. Tiket Go Show ini adalah salah satu tiket untuk rute-rute tertentu dan kereta api tertentu dengan harganya yang agak miring, pemirsa. Salah satunya kereta api Lodaya, ada tiket Go Show-nya. Tiket yang bisa dipesan 2 jam sebelum keberangkatan dan rutenya hanya dari Bandung ke kota Tasikmalaya atau sebaliknya dari Tasikmalaya ke Bandung, pemirsa. Ya, tiketnya tiket Go Show 2 jam sebelum keberangkatan kita bisa mesan. Harga tiketnya itu cuma 80.000 untuk kelas premium, pemirsa. Sedangkan eksekutif itu 90.000, pemirsa. Bila kita beli tiket kereta api Lodaya bukan tiket Go Show, itu tiketnya seharga Bandung menuju Solo, pemirsa ya. Jadi kereta api itu flat harganya ya dari Bandung menuju Solo. Jadi meskipun Mamang turun di Tasikmalaya itu harganya flat. Nah, harga flatnya ini sekitar 270 ribuan ya. Yang termurah 225, yang termahal 350 ribuan. Waduh. Itu harga dari Bandung ke Solo, pemirsa, meskipun turunnya di Tasikmalaya. Ya kalau harga 200 ribu kan mahal ya. Lebih baik nyungsep aja langsung dari Bandung ke Solo. Tapi oleh PT Kereta Api Indonesia ada tiket Go Show ya, pemirsa. Tiket 80% dari harga normal. Waduh. Ya, tiket ini harganya 80.000 dengan rute dari Bandung ke Tasikmalaya, pemirsa. Waduh. Ya kalau harga 80.000 ya setara dengan ongkos bis ya, bahkan lebih mahal bis. Kalau nggak salah bis itu 85.000 dari Bandung ke Tasikmalaya, pemirsa. Nah, ternyata dengan nyungsepnya Mamang di stasiun Kiara Condong semalaman, alhamdulillah Mamang mendapatkan kereta api yang di luar ekspektasi, pemirsa ya, yaitu kereta api Lodaya dengan generasi baru. Waduh, new generation. Waduh, dimana new generation ini ya, kereta api Lodaya dengan kelasnya premium atau ekonomi tetapi rasanya eksekutif, pemirsa ya. Tempat duduknya tidak ada yang sebelah ke depan ya, sebelah ke belakang, semuanya menghadap ke depan, pemirsa, lajur kereta. Biasa kan kalau kelas premium ada bangku yang menghadap ke depan, ada yang menghadap ke belakang. Nah, yang menghadap ke belakang inilah ya menjadi momok Koream ya. Males untuk membeli tiket premium, pemirsa, apalagi jarak jauh. Nah, ternyata ya kereta api generation ini ada kelas ekonomi atau setara dengan premium, tetapi bangkunya rasa eksekutif, pemirsa. Loh, bahkan interior dan kereta apinya ya sekelas Wus ya. Waduh, canggih ya, pakai AI juga. Waduh.
Waduh, ini interiornya super canggih ya, generasi baru pemirsa. Waduh, mantap. Jadi ketika Mamang akan naik kereta api ya di stasiun Kiara Condong, Mamang pikir rangkaian kereta apinya masih yang lama-lama, ada premium, ada eksekutif. Ya biasa kan yang di depan itu premium, di belakang eksekutif. Ternyata yang datang kereta api New Generation pemirsa ya, yang baru diluncurkan, di mana di depan eksekutif, di belakang ekonomi. Tidak ada premium, diganti ekonominya. Ekonomi premiumnya sama dengan ekonomi pemirsa. Tetapi meskipun ekonominya beda dengan ekonomi yang dulu-dulu yang hadap-hadapan, tidak ya, ekonominya rasa eksekutif pemirsa. Waduh, kalian penasaran ya? Coba naik kereta api, salah satunya kereta api Lodaya pemirsa. Ternyata kereta api ini baru diluncurkan loh. Katanya baru 1 bulan diluncurkan pemirsa ya, kereta api New Generation. Waduh, jadi ketika Mamang naik ya, kelasnya ekonomi, rasanya eksekutif banget. Waduh, kalau gini sih emang lebih baik kita lanjutkan aja ke Solo pemirsa. Waduh. Dilansir dari nyamannya fasilitas baru KA Lodaya New Generation dari detikjabar.com, ditulis oleh Wisma Putra, edisi Kamis 2 Mei 2024. Kamis 2 Mei 2024 pagi hari, suasana stasiun kereta api Bandung ramai. Seperti biasanya, ratusan penumpang yang sebelumnya duduk di ruang tunggu stasiun utara mulai berjalan ke peron kereta jalur 3 untuk menaiki KA Lodaya relasi Bandung Solo Balapan. Penumpang KA Lodaya pagi yang melakukan pemberangkatan merupakan penumpang paling beruntung ya, termasuk Mamang beruntung. Kenapa beruntung? Karena bisa merasakan sensasi baru KA Lodaya New Generation. Waduh, berkesempatan naik KA Lodaya New Generation ini. Seperti namanya, saat akan membuka pintu kereta tidak usah menggeser lagi pintunya dan hanya tinggal memencet tombol elektrik. Langsung pencet, langsung buka sendiri. Waduh, yang ada di pintu kereta api. Padahal ini kelasnya ekonomi atau premium pemirsa, bukan eksekutif. Yang ekonomi aja udah begini, gimana yang eksekutifnya ya? Nanti Mamang akan nyobain lah yang eksekutif pemirsa. Tanya itu, kursi KA Lodaya New Generation ini lebih nyaman dan lebih empuk, luas dan bisa digunakan untuk duduk terlentang. Selain itu, KA ini juga sudah dilengkapi USB charger di setiap tempat duduk. Terdapat juga passenger information display system. Waduh, toiletnya lebih karena dilengkapi alat untuk mencuci kaki sekaligus bisa digunakan untuk berwudu. Di toilet wanita dilengkapi meja untuk mengganti popok bayi dan lainnya. Waduh. Menurut artikel detikjabar.com ya, ketika mewawancari penumpang itu terkejut pemirsa. Harga tiketnya ekonomi, kok kereta apinya serasa kereta api generasi baru eksekutif pemirsa. Waduh, seperti kereta api masa depan ya, kereta api eksekutif. Ya, jangankan penumpang, Mamang aja kan bengong ya, pelongo. Ini kereta eksekutif atau ekonomi ini. Ya harganya ekonomi, tapi ini rasanya eksekutif pemirsa. Waduh, jadi inilah mantapnya kereta api Indonesia pemirsa. Mudah-mudahan semua rangkaian kereta api ya yang kelasnya ekonomi, terutama ekonomi entah itu Pasundan, Kahuripan atau kelas ekonomi lainnya dan juga kelas premiumnya, coba ganti dengan ekonomi New Generation pemirsa, supaya penumpang lebih mencintai kereta api pemirsa. Kalau begini bentuknya, aduh kenyamanannya, Mamang mungkin perjalanan berikutnya akan menggunakan kereta api New Generation sampai ke ujung tujuan pemirsa. Salah satunya dari Bandung, dari Tasikmalaya menuju Solo lah. Karena nyaman. Karena kalau tahun kemarin naik kereta api Lodaya ini, terutama kelas premium ya, ada yang sebelah ke depan, ada yang sebelah membelakangi. Nah, yang menyiksa itu yang membelakangi pemirsa, seolah-olah kereta api ini mundur. Tetapi kalau New Generation, entah itu ekonomi, entah itu eksekutif ya, semua kursinya menghadap ke depan pemirsa. Waduh, dan juga bisa direbahkan. Waduh, dan AC-nya dingin. Waduh, dan pikturnya serasa melebihi wus. Maaf. Waduh, wah nyaman banget lah. Oke.
Kereta api Lodaya diluncurkan tahun 1990 dengan kereta api pertamanya kelasnya bisnis ya, sempat juga eksekutif bisnis, lalu eksekutif premium ya. Waduh, dan sekarang new generation pemirsa. Nah, dengan kereta api new generation ini ya, nah kereta api Lodaya tak lekang dari waktu dan juga tetap abadi pemirsa. Ya, karena ada inovasi-inovasi. Justru kereta api yang tidak inovasi akan musnah telan zaman pemirsa. Waduh. Ada yang unik pemirsa ketika pemeriksaan tiket. Ini kondekturnya memeriksa tiket sambil menanyakan nama pemirsa. Ternyata ya, nama yang tempat duduk Mamang yang laki-lakinya ternyata kebanyakan namanya Asep pemirsa ya, sebelah Asep, depan Asep, pinggir Asep. Ternyata satu gerbong ini kok Asep semua ya. Waduh, Asep sedunia, termasuk nama Mamang juga Asep maaf. Waduh, ini Asep semua ya. Bahkan kata kondektur ini Asep semua nih, Asep sedunia. Sambil tertawa. Namun sayangnya Mamang tak sempat memvideokan ya, karena lagi ngedit di atas kereta pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, ternyata sangat beruntung sekali Mamang naik kereta api new generation. Termasuk sangat beruntung juga karena satu gerbong ya dekat-dekat Mamang itu namanya Asep semua pemirsa. Waduh. Nah, ngomong-ngomong tentang Asep ya, Mamang akan membahas sejarah Asep, termasuk ada komunitasnya bernama Konferensi Asep-Asep. Asep sedunia. Bagi kalian yang tidak tahu namanya Asep, waduh, jalan-jalanlah ke Jawa Barat pemirsa. Karena di Jawa Barat kebanyakan namanya Asep. Waduh. Ya, dan Asep hampir punah. Waduh. Nah, untuk mencegah kepunahannya dibentuklah yang namanya Asep New Generation pemirsa. Wah, seperti apakah Asep New Generation? Kalian penasaran? Tontonlah video Mamang ya, jangan skip. Tapi kalau kalian tidak penasaran, skip aja. Simple dengan Mamang. Karena kuota internet tidak ditanggung oleh Asep pemirsa. Maaf. Tidak ditanggung BPJS pemirsa. Jadi kalau tidak menarik, tidak penasaran ya, jangan berkecil hati. Skip aja, simple. Merdeka. Setiap daerah memiliki nama yang khas di kalangan masyarakat Sunda. Misalnya ada begitu banyak nama yang jadi ciri khas. Salah satunya kalau di Sunda itu adalah Asep. Asep ini nama laki-laki pemirsa ya. Biasanya selain Asep ada nama lainnya, misalkan Ujang, Acep, Cecep ya, Ruhiat ya, apalagi Rudi. Sedangkan perempuannya namanya Ai ya, Nyai ya, Neng dan sebagainya pemirsa. Dan yang paling terkenalnya adalah Asep. Asep adalah nama bagi anak laki-laki. Asep diambil menurut detikjabarnews.com dengan judul artikel nama Asep yang ditinggalkan. Waduh, Selasa 6 Desember 2022. Asep diambil dari kata bahasa Sunda yaitu kasep yang artinya tampan. Waduh, cakep, waduh, keren. Jadi Asep ini berasal dari bahasa Sundanya kasep ya, pakai K, kasep artinya tampan. Nama ini menggambarkan harapan orang tua agar anak laki-lakinya menjadi pria tampan ya, penuh canda ya, humoris, dipikaresep dan sebagainya. Sama seperti pemilik nama lainnya, mereka yang bernama Asep ada yang dikenal publik dan menggapai kesuksesannya. Namun ada juga yang hidupnya biasa-biasa aja ya. Ya kalau di Sunda namanya Asep, mungkin kalau di Sumatera Utara namanya Ucok ya. Tapi kalau di Jawa namanya Bagus. Yang jelas setiap daerah mempunyai nama tersendiri yang paling terkenal dan selalu digunakan pemirsa ya. Salah satunya di Sunda menggunakan nama Asep. Nama Asep ini populer dari Banten ya, Jawa Barat yang sekarang masuk provinsi Banten,
di sekitaran DKI Jakarta ya, daerah Jawa Barat Priangan dan Cirebon pemirsa. Bahkan ke Jawa Tengah Cilacap ya, ada yang namanya asep. Karena asep ini khas dengan Sunda. Jadi kalau kalian mengenal kata asep ya, Mamang Asep itu artinya khasnya Sunda, pasti keturunan Sunda pemirsa. Nama Asep pun ya ada yang menjadi public figure dan terkenal. Salah satunya diantaranya adalah Asep Irama. Beliau adalah penyanyi tunanetra yang begitu tenar sebagai penyanyi dangdut, terutama pada tahun 1990-an. Di kalangan penyanyi pop Sunda ada sosok almarhum Asep Darso yang begitu legendaris, juga penyanyi. Di bidang budaya ada almarhum Asep Sundandar Sunaria. Beliau adalah dalang wayang golek pemirsa dan pencipta si Cepot. Si Cepot terlahir dari Asep loh. Waduh, ini gimana ceritanya? Ya mungkin di episode berikutnya Mamang akan bahas ya, bahwa Cepot ini ya diciptakan oleh Asep. Asep siapa ya? Kita akan bahas nanti. Di sepak bola diantaranya ada sosok Asep Sumantri dan Asep Dayat yang merupakan legenda Persib Bandung. Namun seiring perjalanan waktu, penggunaan nama Asep sudah jarang disematkan orang tua kepada anak-anaknya. Daya tarik nama Asep untuk diberikan kepada anak laki-laki perlahan luntur. Bahkan anak laki-laki yang terlahir saat ini, meskipun beliau dari orang Sunda ya, sekarang mulai jarang menggunakan nama Asep loh. Waduh, ini sangat-sangat membahayakan ya bagi warisan leluhur kita yang menggunakan nama Asep. Kini di era serba modern terjadi perubahan nama yang diberikan orang tua di kalangan masyarakat Sunda kepada anak-anaknya. Ada yang memilih memberi nama anak dengan bahasa Arab, aroma Inggris, Belanda, ya Thailand, Jepang, ya atau elemen kehidupan lainnya. Salah satunya diantaranya adalah Abizar, Azam, dan Azka. Jadi contoh nama yang berasal dari Arab yang belakangan cukup populer di kalangan masyarakat, termasuk orang Sunda, jarang menggunakan nama Asep, dan ini sangat membahayakan ya untuk keberlangsungan keturunan Asep. Bahkan belakangan populer nama elemen kehidupan seperti langit hingga senja. Waduh. Ya, bahkan juga menggunakan nama-nama kendaraan ya. Ada ya nama-nama kendaraan Evander ya, Mio. Waduh. Jarang menggunakan nama Asep. Zaman sudah berubah, begitu pula dengan tren pemberian nama bagi anak laki-laki masyarakat Sunda, sehingga banyak nama khas Sunda kini tak lagi jadi pilihan. Selain nama Asep, ada nama lain yang perlahan mulai ditinggalkan, mulai dari Ujang, Acep, Aang, hingga Koswara. Salah satu alasan nama Asep, Ujang, dan lainnya yang jadi ciri khas orang Sunda tak lagi dipakai adalah karena merasa tidak keren. Padahal menurut Mamang keren ya nama Asep. Hal itu tidak terlepas dari tren yang ada ketika seorang anak lahir. Jadi kalau anak lahirnya era tahun 60-an ya, nama Asep itu populer ya. 70-an populer, tahun 80-an populer, tahun 90-an agak populer. Waduh, tahun 2000-an ya populer juga. Tapi sekarang tidak populer pemirsa. Ya, terkesan kuno, padahal itu namanya keren loh. Guru besar bidang linguistik pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran, Profesor Cece Sobarna, nah ini namanya nama Sunda ya, mengatakan pemberian nama khususnya di kalangan orang Sunda setiap tahun selalu ada masanya. Ia juga mengamini nama Asep dan Ujang saat ini sudah memasuki fase kritis lantaran mulai ditinggalkan orang Sunda, terutama di Jawa Barat. Bisa dipastikan ya 2 dekade atau 20 tahun yang akan datang, kemungkinan nama Asep tinggal kenangan pemirsa. Menjadi nama yang jam purba. Waduh, ini harus dipertahankan loh. Intinya setiap nama yang menjadi identitas ya, nama Asep itu merupakan identitas sebuah khas daerah atau Sunda ya, atau suku ya. Nama khas Asep itu bukan nama yang lain tapi khas Sunda. Kayaknya nama seperti Asep, Ujang, Eis, Neng itu sudah mulai masuk dalam situasi yang boleh dikatakan kritis.
Karena tadi itu setiap masa ada trennya, kata Cece. Yang namanya orang Sunda harus menggunakan nama Sunda pemirsa ya. Harus menggunakan budaya, minimal dari nama aja. Aduh, jangan memusnahkan nama pemirsa. Padahal Asep ini keren loh. Waduh. Sekarang kan orang-orang Sunda juga kebanyakan menggunakan nama, bukan nama seperti Asep Ujang, namanya seperti Ronaldo. Ya, namanya Cristiano Ronaldo. Waduh, apalagi ini ya. Hal serupa diamini Presiden Paguyuban Asep Dunia, yang dipimpin oleh Asep Ruslan ya, Sunda Empire Presiden Paguyuban Asep Dunia ya, PAD. Ia memandang nama Asep mulai ditinggalkan, salah satunya karena dianggap usah. Ya dulu itu fenomena, itu seolah-olah nama Asep itu kampungan, dianggap begitu. Pokoknya mah kurang berbobot, kata Ruslan. Asep Ruslan sendiri menepis anggapan nama Asep kampungan, sebab menurutnya banyak orang yang memiliki nama Asep dan menjadi tokoh bangsa saat ini. Karena itu, kata dia, nama Asep seharusnya bisa dibanggakan. Ia mencontohkan ada Brigjen Asep Edi Suheri yang kini menjabat sebagai wakil Kepala Bareskrim Mabes Polri, hingga Asep Mulyana yang menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Tapi faktanya luar biasa, ada orang besar yang punya nama Asep, ujar Asep Ruslan. Dikutip dari ayobandung.com dengan judul artikel Asep ingin 1 Agustus jadi Hari Asep Sedunia. Jadi Hari Asep Sedunia itu 1 Agustus. Waduh. Ingat ya, yang namanya Asep itu seorang Sunda loh ya, orang Sunda. Dan nama Asep ini ada harinya loh. Waduh, 1 Agustus. Setelah menggelar konferensi Asep-Asep atau disingkat KA. KA ini konferensi Asia Afrika, tapi ada juga konferensi Asep-Asep ya. Itu kumpulan nama-namanya Asep. Salah satunya juga ada Rehan nih, namanya juga Asep Rehan ya. Perkumpulan orang bernama Asep ini ingin agar 1 Agustus diperingati sebagai Hari Asep Sedunia. Pemilihan tanggal itu disebutkan Presiden Paguyuban Asep Dunia atau singkatnya PAD ya, yang dipimpin oleh Asep Kambali, karena tanggal 1 Agustus merupakan lahirnya perkumpulan Asep-Asep. Insya Allah tahun depan kita akan mencanangkan Hari Asep Sedunia. Kami usulkan peringati setiap tanggal 1 Agustus atau 25 Oktober. Tanggal 1 Agustus itu tanggal lahirnya PAD ya, Paguyuban Asep Dunia. Kalau 25 Oktober tanggal konferensi Asep-Asep digelar, kata Asep Kambali saat dijumpai Fest konferensi Asep-Asep 2015 di Bandung Minggu. Ia mengatakan kedepannya konferensi Asep-Asep akan digelar setiap tahun dan akan diisi oleh berbagai kegiatan menarik. Salah satu kegiatan tersebut akan memecahkan rekor muri. Insya Allah tahun depan konferensi Asep-Asep ini bisa diikuti oleh 1000-an orang bernama Asep dan memecahkan rekor muri, konferensi terbesar yang diikuti oleh nama yang sama. Menurut dia ada sejumlah tujuan dari kegiatan ini. Di antaranya pihaknya ingin mengidentifikasi dan menginventarisasi sejauh mana kekuatan Asep yang ada di dunia ini pemirsa. Oke, dan konferensi ini bisa menjadi alat untuk mempersatukan warga Asep. Tujuan selanjutnya, dengan adanya konferensi Asep-Asep diharapkan komunitas antara Asep melalui media sosial apapun jejaringnya, apapun yang akan menimbulkan sikap percaya diri, akan menjadi satu persatuan ya warga Asep. Ia mengatakan tujuan yang ketiga adalah pihaknya berharap warga bernama Asep ini bisa melihat dan mengembangkan potensi dalam dirinya sehingga bisa bermanfaat untuk yang lain. Asep Kambali yang juga pendiri komunitas historis Indonesia ini mengatakan berdasarkan data yang diperoleh dari 1.200 etnis yang ada di Indonesia, saat ini hanya tinggal 586 etnis saja. Saya punya ensiklopedianya. Artinya Asep secara nama dan budaya serta tradisi ya perlahan akan hilang kalau tidak dilestarikan. Oleh sebabnya kami akan bekerja sama agar Asep dan Sunda ini tetap ada pemirsa. Paguyuban Asep Dunia ini dengan moto Ti Asep, Ku Asep, Ker Indonesia.
Ternyata setelah dibentuknya Konferensi Asep-Asep dan Paguyuban Asep-Asep, ternyata banyak komunitas yang untuk mewadahi namanya Asep, pemirsa, entah itu di jaring media sosial atau paguyuban yang di luar media sosial, pemirsa. Ini terbukti ketika pada tanggal 28 September 2024 kemarin. Menurut antaranews.com dengan judul artikel Gubernur Jabar yang saat itu Ridwan Kamil siapkan hadiah untuk anak yang diberi nama Asep. Waduh, Pak Gubernur ya memberi nama Asep akan dapat hadiah loh. Waduh. 15 Juli 2023. Gubernur Jawa Barat yang saat itu dipimpin oleh Bapak Ridwan Kamil menyatakan siap memberikan hadiah untuk siapa saja yang orang tuanya memberi nama Asep kepada anaknya yang baru lahir dalam rangka menjaga kelestarian nama Indonesia, khususnya ciri khas orang Sunda agar tetap ada di setiap generasi. Waduh. Ya, dikutip dari Antara News, barang siapa yang hamil duluan yang hamil anaknya Asep, nanti akan saya kasih hadiah untuk melestarikan nama Indonesia, kata Bapak Ridwan Kamil yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dalam pertemuan nama Asep di lapangan SOR RAA Adiwijaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ya Sabtu tahun 2023. Ia menuturkan nama Asep itu merupakan hal yang unik, langka dan menjadi ciri khas nama Indonesia, sehingga nama tersebut harus dilestarikan agar tetap ada di setiap zaman. Menurut dia, di zaman sekarang tidak banyak masyarakat yang memberi nama orang terdahulu seperti memberi nama anaknya bernama Asep. Ia berharap hadiah bagi orang tua yang memberikan nama Asep kepada anak baru lahir itu bisa menjadikan nama Asep tetap terjaga dengan baik sampai kapanpun. Karena di generasi baru, new generation, ini makin punah loh nama-nama yang unik khas Sunda atau Pasundan atau khas budaya kita. Kebanyakan nama-namanya yang mungkin kita sudah paham, kata pria yang akrab dipanggil Kang Emil yang saat itu menjabat Gubernur Jawa Barat. Ia mengungkapkan Paguyuban Asep Sedunia merupakan organisasi yang unik berbasis nama yaitu Asep. Dengan jumlah nama tersebut berdasarkan laporan statistik mencapai jutaan orang. Waduh, di nama Asep itu masih jutaan orang loh ya. Tapi kalau tidak dilestarikan bentar lagi akan punah. Waduh, bahkan anak-anak yang lahir ya zaman sekarang, era-era tahun sekarang, orang tuanya Sunda, ya ayah ibu papanya Sunda, turunnya Sunda, bahkan ayah ibunya namanya Asep, tidak mewarisi namanya nama dari Sunda, salah satunya nama dari Asep, pemirsa. Karena katanya kurang keren, katanya ya. Padahal kan nama Asep kan keren ya, menciri khaskan Sunda. Coba datanglah ke Jepang, nama saya Asep, wah pasti orang Jepang keren. Beda dengan namanya John atau siapa ya, itu biasa aja ya, tidak unik. Menurut Mamang, nama Asep itu keren karena nama Mamang sendiri namanya Asep. Ray juga namanya Asep Ray ya. Mamang bangga dengan namanya Asep karena itu nama Mamang juga. Waduh, dan nama Ray. Waduh. Hal yang uniknya, orang yang bernama Asep dari berbagai daerah, kata gubernur di antara dikutip dari Antara News ya, menghimpun menjadi organisasi untuk selalu menjalin silaturahmi dan memberikan manfaat bagi orang lain dengan rutin menggelar bakti sosial dan juga menjadi sukarelawan ketika ada bencana alam. Kegiatan pertemuan Asep Sedunia atau Konferensi Asep-Asep ya bertemakan silaturahmi sejagat di Garut, Kota Intan. Ya, judulnya Silaturasep, ya silaturahmi Asep ya sejagat di Garut, Kota Intan. Mendatangkan sekitar ya 1.700 orang. Jadi Asep Lautan ya. Garut Lautan Asep, waduh 1.700 orang yang bernama Asep dari berbagai kalangan ya, entah itu di Jawa Barat, di luar Jawa Barat, bahkan dari luar negeri, pemirsa. Untuk melestarikan nama Asep, ternyata nama Asep ini bisa menggunakan nama lain ya, disambungkan dengan nama kekinian. Salah satunya Asep Ray Han.
Mungkin Rehannya zaman sekarang, Asepnya ia mewarisi Sunda pemirsa. Waduh, Asep Ronald, waduh, Asep Zoni, ya, Asep John atau Asep apalagi namanya ya. Ya, jadi nama Asep disematkan. Karena apa? Untuk mewariskan nilai-nilai leluhur budaya Sunda pemirsa. Jangan sampai budaya Sunda itu luntur. Oleh karena itu, Asep zaman sekarang namanya New Generation ya. Dengan namanya Asep, kalau dulu namanya Asep Surasep. Asep Sunandar, Asep apalah, Asep Dayat ya, Asep, ya mohon maaf ya nama-namanya ya zaman dulu. Nah sekarang ya dipadukan dengan nama kekinian, Asep Ronald, waduh, Asep Raihan, Asep Jackson, waduh, Asep apalagi ya. Nah supaya apa? Supaya melestarikan nama Asep pemirsa. Jadi nama Asep kalau di New Generation ya dipertahankan dan dilestarikan dan disesuaikan dengan kekinian, maka nama Asep itu akan abadi, seabadi kereta api Lodaya ini pemirsa. Kereta api Lodaya kalau rangkaiannya tidak New Generation ya, kalau rangkaiannya itu aja ya, maka kereta api Lodaya pun ya lambat laun akan ditinggalkan. Tapi kalau di New Generation, waduh, makin mencintai nih kereta api Lodaya. Begitu juga nama Asep ya. Jadi orang tua silakan gunakanlah nama yang lain, tapi sematkanlah nama dari Sunda. Bisa Ujang, bisa yang lainnya, atau mungkin bisa menggunakan nama Asep. Supaya warisan leluhur orang Sunda tetap lestari sampai hari kiamat pemirsa, sampai akhir hayat, waduh, sampai bertahun-tahun tidak musnah. Dan mudah-mudahan nama Asep ini masih digunakan sampai seterusnya, karena nama Asep merupakan sebuah identitas kebudayaan suku Sunda. Jangan sampai orang Sunda tidak bisa berbahasa Sunda dan juga melupakan nama ya, nama warisan orang Sunda yaitu Asep.